Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Begini ya, jadi neladani Rasulullah itu yang gampang-gampang saja. Nabi itu dalam keseharian itu biasa sekali. Tapi hasilnya luar biasa. Kalau jenengan semua memang benar-benar biasa itu. Nah, itu juga bagus karena nggak ingin nyaingi apa? Nabi. Itu Mbah Mun guru saya sering bilang, Islam tuh nggak pernah trauma sama orang kayak jenengan. Traumanya itu sama orang khusyuk, orang bener. Itu bikin trauma Islam itu. Karena yang ngaku Nabi, yang aneh-aneh itu, yang kayak Nabi mesti yang khusyuk-khusyuk. Yang kayak jenengan tuh mesti tidak bisa. Karena untuk jadi kiai saja orang nggak percaya, apalagi jadi Nabi itu. Tapi maka bersyukurlah karena Anda tidak mungkin mengaku sebagai nabi apa? Palsu. Karena untuk jadi kiai saja orang nggak percaya. Saya tadi pagi saya setiap kesini itu mesti ngaji dulu di Begi. Jadi setahun itu mesti sudah lebih dari 3 kali. Bedanya nggak ketemu jenengan. Begini, saya tadi ngaji sama bareng-bareng Pak TGB, beliau baca Itkon, saya baca Al-Muhaddam. Ini saya cerita yang ringan-ringan. Sekarang kan baru rame misalnya ajaran akhlak. Allah sendiri itu kalau boleh dibahasakan itu paling berakhlak. Saya beri sekian contoh betapa Allah itu sangat menata tata krama. Kata Allah, saya ini Tuhan. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kedoliman itu saya larang, bukan pada kalian saja, saya sendiri melarang diri saya berlaku apa? Dolim. Terus Allah diceritakan oleh Rasulullah SAW, kata Nabi, Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi malu, ini ada Pak Luqman Hakim. Malu kalau ada orang menengahkan tangan, kemudian nggak diijabahi. Saya malu, orang itu sudah ngangkat tangannya, sudah gini kok tidak saya kasih. Terus contoh lagi, ketika Anda merasa aktor pemberi sedekah, aktor apa? Itu Allah mengistilahkan dirinya itu mangdalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Ini Allah zat pemilik langit bumi yang punya semuanya, tapi mengistilahkan dirinya siapa yang mau menghutangi saya? Siapa yang mau menolong saya? Intan surwa yansurkum. Sehingga posisi adab ini yang dipakai di pesantren di semua tradisi kita. Saya kalau merasa di sebagai narasumber mungkin saya tidak mau ngisi karena itu jumawa. Tapi kalau merasa disuruh menantunya Pak Kures, Mas Fikri tadi, itu berakhlak sekali. Seorang Gus Bah disuruh sama Fikri Segaf. Oh itu berakhlak sekali itu. Yang nyuruh yang nggak berakhlak itu. Ya Pak Luis ya itu keponakan antum itu yang nggak berakhlak itu. Jadi dulu Islam itu segampang itu. Di kitab Bukhari diterangkan. Nanti saya berdoa sama Allah supaya nanti ada isyarah supaya berhenti, jadi nggak lama-lama nanti. Nabi itu nggak jaga image, Nabi itu pernah jalan-jalan. Kebetulan saat itu mau haji. Itu dicegat sama perempuan, Imra'atun bin Khosam. Itu ceritanya semuanya seputar manusia. Imra'atun bin Khosam ini cantik sekali. Kendali untanya Nabi dipegang terus. Kata Imra'atun bin Khosam, ya Rasulullah, Inna faridatahu ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. Nah ini saya menunjukkan apal bukan karena saya pinter, bukan, tapi memang pinter bener. Maksudnya bukan. Karena kenapa saya nyebutkan Arabnya bukan apa? Karena nanti bisa dikoreksi Pak Kures kalau salah terjemah atau salah arti. Dan saya mohon doa jenengan ini Mas Luqman Hakim Pak jadi kiai. Abahnya tuh kiai, saya tuh ngefans sama abahnya. Saya sering baca soroh kata, makanya saya tagih. Jadi malah ngarang bahasa Indonesia, abahnya itu kalau ngarang bahasa Arab. Kayaknya jaga sopan, kalau nyanyi abahnya kan nggak sopan, makanya terus dibawanya. Itu ya bagian dari Islam juga. Saya pernah ditegur sama murid-muridnya Mbah Mun, Gus, kamu itu ngaji kayak saya, maksimal takrib. Kenapa? Kalau saya ngaji Wahab, kayak Mbah Mun, nggak sopan namanya. Di bawahnya saja, biar tetap apa? Sopan. Teman saya itu ngilhami saya sampai sekarang bilang gini, Gus nanti jangan terlalu soleh ya, biar surganya sama saya. Katanya.
Kalau terlalu soleh nanti surganya sama Mbah Mun, apalagi sama Rasulullah sungkan, gak iso ngopi-ngopi. Itu guyon tapi tak angen-angen bener. Ya jadi jangan bayangkan di surga sama Rasulullah sungkan teman. Zaman kan sudah capek sholat subuh, toh kan ingin nggak subuh? Karena surga, zaman kan mau poligami aja takut istri, nanti kan bidadarinya banyak. Kalau ada nabi sungkan. Dan nanti sama saya aja di pinggir-pinggir yang enggak supaya enggak apa. Tapi kalau amal pas-pasan, kuotanya enggak cukup, langsung neraka itu resiko. Karena pas sekali enggak cukup neraka. Makanya kuotanya lebih, tapi surganya yang apa? Biasa aja. Imra'atun min Khosam itu cantik. Nabi pas itu dionta Ardafa Al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sepupunya Nabi. Fadl masih muda, masih ganteng muda. Terus fana dzarul Fadl ilaiha wa nadzarat ilaihi. Nah ini cerita betapa Nabi sebagai pengajar itu manusiawi sekali. Terus falau wa Rasulullah unukal Fadl. Nabi cara sekarang memalingkan Fadl supaya agak ngelihat perempuan ini. Imra'atun min Khosam. Pas Nabi lawa mungkin agak keras, Abbasnya tersinggung. Lawaita ibna Amik. Gimana kamu sama sepupu kok gitu? Kata Nabi, ini Fadl yang melihat Imra'atun min Khosam tadi. Gadis dari Khosam. Nah ini supaya sama ngerti, jangan bayangkan Nabi itu terus orang kalau mau tanya kok di jalan, nggak sopan, nggak berakhlak gitu. Ya biasa aja dijawab. Dijawab ya di jalan itu. Yang tanya juga nggak sowan dulu, nggak ya dia bisa. Nah sekarang beberapa ustadz itu kalau ada orang tanya disuruh ke rumah. Ternyata ustadznya masih belajar dulu. Itu nggak urusan sopan, ilmunya nggak cukup. Kalau jawab langsung tuh nggak cukup. Terus dikemas sopan, nggak sopan, tanya di jalan, di rumah. Pertanyaannya kasih dulu, ternyata belajar dulu. Oh itu benar-benar ustadz yang nggak sopan itu. Kan nggak efisien, apa nggak apa? Ini cerita di Sahih Bukhari. Inna faridatallahi ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala rakhilah wa fi riwayatin ayastamsika ala rakhilah. Afa ahujju anhu. Bapak saya itu tidak kuat haji. Dan sekarang haji sudah wajib. Ini gimana? Apa saya perlu hajikan? Itu awal ada haji niabah. Kalau di masyarakat disebut haji amanah. Jadi haji amanah itu tidak nunggu meninggal. Orang stroke, nggak mungkin haji itu sudah bisa dikajikan apa? Amanah. Saya itu punya teman, kurang ajar sekali Pak Kures. Saking kurang ajarnya, bapaknya itu hidup. Bapak kamu kajikan plus, mahal kok kaji plus, masih 400 juta. Nunggu meninggal saja kaji amanah 10 juta cukup. Wah, kurang ajar betul itu. Sudah gitu masih bilang, malah infonya Gus, kalau orang Madura berani 4 juta katanya. Wah, ngawur betul kamu itu. Itu berkahnya orang tadi, gadis tadi tanya sama Nabi itu akhirnya haji makdum itu 2. Ini saya ngomong fikih, supaya harus aman ngerti fikih. 1 amanat anil mayyit karena memang sudah tidak bisa haji. 2 amanat anil makdum. Kalau di fikih disebut haji apa? Amanat dari makdum. Orang hidup tapi nggak mampu apa? Haji. Terus saya bilang sama tadi yang agak kurang ajar tadi. Ya kurang ajar betul maksudnya. Sini, bapak kamu biar memutuskan haji sekarang meskipun stroke masih bisa ngomong, masih Gus, masih ingat hartanya masih Gus. Suruh haji sekarang, di makdub sekarang. Pak, jenengan harus haji karena mampu, tapi itu enggak iso amanah, Pak. Ternyata amanah kalau masih hidup tuh mahal, jual Innova. Walhasil terus sudah dihajikan amanah, orang itu meninggal. Mendingan mati Gus, murah, tadi masih mahal ya. Terus saya bilang gini. Nah ini saya ngomong fikih biar Mas Fikri itu nggak salah lah, milih dewan pakar saya itu nggak salah, memang kayaknya memang kredibel. Saya sudah pamit sama Abi Kures. Itu di Sajaratul Ma'arif ada babu dzikri manaqiban nafsi, babu dzikri rajuli manaqiban nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihan dirinya kalau itu untuk kepentingan umat. Buktinya Nabi Yusuf ngendikan inni hafidun alim, urusan keuangan pasrahkan saya, inni hafidun alim. Dan semua nabi mesti ngendikan inni lakum nasihun amin, saya ini orang yang punya niat baik. Jadi kata bapak saya kalau didik saya, tawadhu haram zaman akhir. Kenapa? Karena itu bentuk gak tanggung jawab.
Disuruh mimpin negara gak mau, ngimami masjid gak mau, disuruh mulang gak mau. Ternyata karena gak mau tanggung jawab. Jadi tawaduk sama gak tanggung jawab itu bedanya sedikit. Sampean tawaduk apa gak tanggung jawab? Iya kan banyak orang tuh gak berani nyai. Wah saya dereng sakit gini, tapi komen. Kacau itu. Saya teruskan. Sehingga dulu yang dialami Nabi itu ya biasa. Sampai di Bukhari dibabkan berkali-kali. Babul futya fit thoriq. Bab Nabi itu biasa ngasih fatwa di jalan. Ada lagi dibabkan babu hajil mar'ati anir rojuli. Biasanya di fikih itu kan pola ibadah lelaki sama perempuan kan beda. Tapi di bab haji niyabah, ini ada Buya Ahsin Sakho. Itu perempuan boleh menghajikan bapaknya. Makanya diulang lagi babu hajil mar'ati anir rojuli. Bab perempuan menghajikan lelaki. Kayak apa luar biasanya Nabi. Jadi Nabi itu kesehariannya biasa. Makanya Anda tidak usah khawatir misalnya di pesantren atau di komunitas Jawa atau di komunitas orang Timur, orang Indonesia. Mendidik akhlak, takut itu terlalu apa, itu gak usah khawatir. Allah sendiri itu yang paling sopan. Sampai bilang untuk dirinya sendiri, kata barob hukum ala nafsihir rahmah. Kata itu mengharuskan, Allah itu mengharuskan dirinya untuk berbuat kasih sayang. Coba orang diwajib-wajibkan itu kan berat. Kayak sampean tak suruh-suruh itu kan berat. Tapi Allah menyuruh dirinya, aujaba ala nafsih, kata rabbukum ala nafsihir. Makanya saya kalau baca Quran tuh sering nangis. Cara boleh dibahasakan tuh sekesatria itu, Allah ngelola alam raya ini. Makanya dulu tuh banyak ulama itu pede. Saya tadi jagungan sama Pak Kures. Ulama dulu tuh pede. Kalau mau mati itu senangnya minta ampun, senang sekali. Nggak kayak jenengan, hidup gak berani, mati ya gak berani itu, wah, itu kacau itu. Mati itu dulu, ini cerita orang dulu. Kenapa ada tarian Jalaluddin Ar-Rumi, tarian kematian, tapi tidak usah ditiru, nanti dianggap aliran sesat. Karena di Indonesia itu kalau aneh-aneh terus bisa di-SK aliran sesat. Meskipun Pak Menteri tadi sudah pulang, tapi kalau tahu sampean sesat langsung dikasih. Itu Jalaluddin Rumi, pas mau meninggal tuh santri-santrinya nangis. Terus kata beliau, kamu harusnya nggak usah nangis, kamu harusnya seneng. Kamu punya guru yang sekarang mau ketemu sama yang sangat dicintai. Kamu itu santri bodoh betul. Gurunya mau ketemu yang dicintai kok kamu nangis. Ayo, tertawa semua. Tapi kalau kamu praktekkan, di Bengkolang orang banyak kamu. Itu akhirnya santrinya senang gurunya. Alhamdulillah, guruku meh mati, alhamdulillah. Tapi dilihat kematian adalah awal ketemu yang dicintai. Lah begitu itu ya bersanad. Ketika Bilal, Sayyidina Bilal itu mau meninggal, itu orang sekelilingnya nangis. Beliau ya marah, jangan nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok saya ini mau ketemu Rasulullah Muhammad. Kamu gak usah nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Tapi mereka mengajarkan kebenaran itu rileks. Yang mengajarkan kebenaran itu rileks. Ini cerita sunnah Rasul yang mudah kita tiru. Sama nggak usah bayangkan jadi kiai sufi terus terkenal wali repot. Bisa kiamat kalau yang jadi wali sampean. Saya keberatan, betul keberatan. Mungkin Pak Kures nggak apa-apa. Orang sepuh itu biasanya legowo, gak apa-apa yang wali kue. Saya yang komplain, nggak terima saya. Karena nggak lewat saya, kalau lewat saya, lewat orang dalam. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah ingin umur tua. Allahumma rzuqni umran tawilan itu. Ini cerita kalau Allah itu ngelola agama ini ya seni, nggak terlalu serius. Sama Allah itu nggak dijawab. Ada orang sepuh sowan ke Nabi Ibrahim dikasih anggur. Ketika dimakan dikunyah keluar lagi, ngalir lagi. Ketika dikunyah ngalir lagi keluar. Orangnya sepuh. Nabi Ibrahim langsung masuk kamar. Ya Allah, ini engkau nyindir saya. Mungkin nganti tua, ya senasib pemuniku. Akhirnya, ya Allah, doa tadi nggak jadi. Artinya segampang itu Allah jawab.
Pernah Nabi Ibrahim itu didatangi malakul maut. Saya pernah cerita ini. Israel datang ke Ibrahim. Saya disuruh nyabut nyawa kamu. Nabi Ibrahim kan GR. Ya beliau kan Khalilur Rahman, makanya marah dia. Nggak mungkin, Allah nggak menginfo dulu sama saya. Kalau kamu mau cabut saya, kamu ngawur Israel. Makanya kalau kamu bisa ngawurkan Israel itu sanadnya sampai Nabi Ibrahim itu. Kalau berani. Ngawur kamu. Saya tidak dikasih info dulu. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih, ini nggak benar. Logika kamu nggak benar. Wah Israel kan nggak bisa debat deh. Nggak pernah kuliah, nggak pernah munakosah. Datang lagi, sowan ke Allah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, kata Khaliluka, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa kekasih bunuh yang dikasihin? Karena Ibrahim gelarnya kan Khalilur Rahman. Apa Khalilur Rahman? Terus sama Allah, kamu bilang gini Israel kan nggak bisa mikir. Makanya ada orang itu ngeluh itu, Gus bapak saya pas di sawah kok mati. Gue Israel itu biarin sampai rumah dulu, kenapa? Pas di sawah mati, di pematang sawah itu belum mati itu cerita ke saya, Gus Israel itu kasih tahu tuh masa kan bisa bunuh di rumah kan bisa. Sembrono betul itu. Terus saya bilang sebetulnya ada, teori itu ada, tapi harus jadi nabi dulu. Masalahnya sekarang nabi sudah apa? Ditutup. Sebetulnya bisa kata saya itu. Terus akhirnya Ibrahim ini apa? Israel dikasih tahu sama Allah. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrohu ayyalqa habibah. Dibalik logikanya. Ya Mas Lukman ya, hal ra'aita habiban yakrohu ayyalqa habibah. Masa ada kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Katanya kamu tuh kekasih Allah, masa ketemu tidak berani gitu. Oh, ketika langsung Nabi Ibrahim marhaban, oh ya gitu. Masalahnya Anda tidak kekasih Allah. Makanya jangan mati dulu. Nunggu di ACC jadi apa? Kekasih. Nanti baru mati. Jadi intinya beragama itu rileks, ada diskusi, ada somasi, ada komplain. Enggak apa-apa. Yang penting ini karena merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu paling senang sama orang-orang desa itu. Saya ini meskipun banyak baca kitab, tapi sudah memutuskan Islam saya itu gaya Arabi, gaya orang-orang kampung sing badawah itu enggak priayi lah. Karena yang masuk surga awalan itu yang orang-orang enggak priayi itu. Karena malaikat repot tuh kalau ngadepi orang-orang enggak priayi ini. Saya pernah ada guru ini, betul ini kisah nyata, ada guru mau dipidanakan gara-gara buka tes SD loh Pak Kures, kan sudah disegel. Sama dia dibocorkan supaya santrinya lulus semua, SD-nya lulus semua. Kan dikomplain mau dipidanakan. Ya karena saya di daerah saya kan ketua suku lah termasuk itu. Walhasil musyawarah sudah sowan Gus Bak dulu. Ternyata dalilnya tuh ngawur betul. Gus, enggak apa-apa ya, buka gini enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Ujian mungkar nakir dibuka kiai-kiai aja enggak apa-apa, apalagi ini ujian. Ujian mungkar nakir kan sudah dibuka, marah buka. Masa ujian aja enggak boleh? Wah, kepala sekolahnya kan pusing. Jangan Gus, jangan diturutin, ini kacau. Ya saya bilang akhirnya, ya masalahnya kepala sekolah sama polisi itu tidak mungkar nakir. Jadi ya beda. Gitu Gus ya tak kira sama Gus. Jadi ujiannya mungkar nakir saja bisa dibuka, bisa dibocorin. Masa ujian SD tidak boleh katanya. Makanya repot, kena orang-orang kayak gitu tuh repot. Nah orang Arabi itu logikanya seperti itu. Tapi jangan ditiru ya. Tadi yang di Indonesia enggak boleh tetap kalau bisa di penjara kamu. Sudah miskin di penjara repot nanti. Sudah repot nanti. Ya kalau kaya kan produk agak bisa gimana gitu. Kalau miskin kan agak susah itu. Ya agak gimana mana pokoknya kalau itu segampang itu. Ada orang Arabi tadi saya jagungan sama Pak Kores. Tanya sama Allah, Rasul, ya Rasulullah man tawalla hisabi, nanti yang ngurusi hisab saya itu siapa? Kata Nabi Allah. Allah binafsi, Allah sendiri yang menghisab, bukan malaikat, bukan. Iya, jadal. Orang Arabi itu fawalla, orang itu langsung, ya sudah Nabi saya mau pulang, sambil tertawa-tawa. Nabi dipanggil, weh Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa? Jawabnya lucu. Kenangan saya dengan Allah di dunia itu baik-baik.
saja. Maka nanti di akhirat juga baik-baik saja. Kalau sama malaikat saya tidak punya kenangan. Loh itu Nabi komentar itu. Fakuhal a'robi. Kamu pinter yo. Gitu. Makanya kamu harus yakin kalau nanti ketemu Allah itu baik-baik. Buktinya kita di dunia tanpa prestasi ya baik-baik saja. Kita penuh problem Allah ya baik-baik saja. Enggak terus, makhluk tanpa ada gunanya keluar dari bumiku ya. Nah itu penting. Jadi Allah itu suka. Makanya ada hadis ana indadzoni abdi. Saya ini terserah cara pandang. Ini yang terakhir meskipun belum disemprit Pak Kures. Sudah dapat izin. Di kitab Ihya, saya berkali-kali cerita ini. Kitab Ihya itu meskipun hadisnya banyak yang nyoal, tapi kitab itu kitab keramat. Makanya ada pensara Ihya namanya Sayyid Zabidi itu. Beliau sering ngendikan hadal hadis min haisul matnu dhaif, lakinnahu masyhurun wa yu'adituhu fil makna al ahadits as-sahihah. Jadi intinya itu hadis ini cara teks memang masalah, tapi secara makna dikuatkan oleh sekian riwayat-riwayat yang apa? Sahihah. Jadi yang dhaifnya itu hanya min haisul lafdu atau hadal lafdu bi ini masalah, tapi min haisul makna itu enggak masalah. Ada orang itu sudah di neraka 2, dipanggil sama Allah ke surga. Allah itu tanyanya unik. Ini di terakhir kitab Ihya di kitab Ar-Raja. Gimana rasanya di neraka? Karena di neraka ditanya sama Allah. Wah, enggak enak Gusti. Kami tanya, nah kamu gimana di neraka? Wah, enggak enak Gusti. Sudah diborgol, dibakar api, pokoknya enggak enak Gusti. Terus yang satu disuruh, ya sudah kembali lagi ke neraka. Itu lari semangatnya minta ampun, lari ke neraka. Semuanya minta ampun. Marhaban ya Allah, ya sudah lari ke neraka. Allah kan dia. Wih kok semangat gitu. Dipanggil sama Allah. Kenapa kamu semangat masuk neraka? Karena ini perintah engkau. Saya sampai masuk neraka itu gara-gara kalau engkau perintah tidak pernah nurut. Makanya kali ini saya nurut. Lari ke neraka. Ya sekaligus ini ijazah. Nanti kalau disuruh ke neraka lari sekencang. Saya ini sudah trauma, sudah nyesal. Karena dulu ketika engkau perintah saya tidak pernah nurut. Makanya saya semangat gitu. Nurut. Karena ini perintah jenengan. Terus pas lari kencang neraka sama dipanggil lagi. Ya sudah kamu anak baik di sini aja. Nah khawatir saya nanti kalau kamu lari ke neraka sama Allah dibiarin. Nah itu tidak tahu saya ini. Tapi berkahnya ngaji ini kamu khusnudan saja. Mesti dipanggil loh. Woi anak baik tak suruh langsung apa? Langsung lari. Itu cerita di Ihya. Yang kedua, yang satu agak bandel. Ayo kamu kembali lagi ke neraka. Kamu kan penghuni neraka. Diam saja. Terus, kenapa kamu diam? Teman kamu lari kok kamu diam? Saya itu yakin ketika engkau memanggil saya ke surga, itu tidak akan lagi mengeluarkan dari surga. Itu keyakinan saya. Sampai tadi GR. Terus sama apa? Ya sudah. Ana indadzoni abdi. Jadi dua-duanya itu benar. Jadi segampang itu beragama. Nanti di akhirat gak ada komentator, gak ada analis, gak ada aman. Jadi tidak bisa kamu menganalisis Allah. Nanti mau apa ya? Tidak bisa. Apalagi masuk TV, gak bisa. Jadi hubungan dengan Allah itu segampang itu. Nah saking gampangnya hubungan dengan Allah itu Nabi pernah bikin MOU sama Allah. Dan itu yang dipakai seluruh kiai di seluruh dunia. Di semua kitab. Ya Allah, manusia itu kan tempat salah dan lupa. Bu ya Allah, jangan langsung menghisap kalau ada manusia salah dan lupa. Loh itu sama Allah diturutin. Makanya Nabi ngendikan, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Di antara yang disebut tuh khawatimu suratil Baqarah. Coba kita ini disuruh Nabi dan dilegalkan Allah. Enggak terima menteri agama, yang legalkan Allah Subhanahu wa taala ini. Disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba. Doa itu kan agak ngawur sebetulnya. Masa lupa atau salah minta dimaklumi. Coba kalau sampean punya manajer di kantor, Pak, kapan-kapan kalau datanya tak tumpahin teh maklumi ya. Oh, langsung di PHK kamu. Kapan-kapan kalau Bapak manggil dan saya lupa nggak datang, maklumi Pak ya. Oh, PHK. Tapi ini satu doa yang disahkan Allah disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina.
Ya Allah, jangan kasih sanksi kami ketika kami salah atau lupa. Terus qala na'am, Allah ngendikan na'am ya. Coba kalau Allah pakai teori semua kesalahan kita disanksi langsung. Enggak ada manusia di bumi, sudah habis semua. Wong khotib Jum'ah kelihatannya ibadah tapi nyindir tanggane. Kan dia repot. Orang sering itikaf di masjid, ternyata baru masalah dengan istrinya. Wan semuanya masalah. Ngustad kadang ya profesi lain nggak pernah prospek terus profesi ustad. Oh repot semua. Ada yang tidak ngustad, sok-sokan ikhlas bertani, ternyata nggak pernah ngajar. Akhirnya satu kampung bodoh semua. Semuanya masalah. Dan kita diberi fasilitas Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Kayak apa baiknya hadatin? Makanya belum ada kata yang ngarang hikam Ibnu Athaillah sekali, enggak ada sebaik Allah. Kalau orang lain maklumi kamu karena enggak tahu borok kamu, tapi Allah ini tahu borok kamu, tahu salah kamu tapi tetap maklumi. Makanya mas sahibaka man sabaka wa bi'ibika alim. Ini enggak ada yang nemani kamu, tahu aib kamu sebaik Allah. Makanya kitab hikam itu ada kata-kata yang bagus. Innama akromaka jamilu satri. Ketika kamu terhormat itu sebetulnya saking pandai-pandainya Allah menutupi aib kamu. Coba misalnya rata-rata ini bapak-bapak, ibu-ibu nikah sama perempuan itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Terakhir kan? Coba itu kalau direkam. Saya sebetulnya cinta ini tapi nggak dapat ya dapatnya. Terus itu terekam. Kayak apa prahara keluarga itu? Saya sebetulnya ingin ini tapi nggak kesampaian akhirnya sedapatnya. Istri kamu ya ada rekaman gitu, mertua kamu ya punya rekaman itu. Sebenarnya saya nggak suka sama mantu ini, tapi berkali-kali ikhtiar dapatnya ini. Coba kalau orang Indonesia mulai zaman Pak Karno sampai sekarang terekam. Wah, melihat Swiss atau Finlandia, negara semakmur itu, nyesal jadi orang Indonesia. Wah, bisa langsung dicabut tuh paspor kamu. Jadi semua kebaikan yang kita nikmati sebetulnya innama akromaka jamilu satri. Kita ini begitu terhormat karena baiknya Allah menutupi aib kita. Coba kalau aib kita dibuka, cara diskusi kita, logika kita dibuka. Contoh gampang suami istri. Rata-rata orang nikah itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Loh, jujur semua. Nah ini istri kamu udah datang, tenang saja. Semua perilaku sosial kita mesti begitu. Makanya innama akromaka jamilus. Makanya doa-doa kita mustur aurati wa amin rawati. Lah terus kitab hikam mengajari kita begini. Ajhalun nas man taraka yaqina ma inda lidzanni ma indan nas. Bodoh-bodohnya orang itu yang meninggalkan keyakinan dirinya karena dia tahu betul tidak sesoleh itu. Hanya karena pencitraan atau komentar orang banyak. Misalnya gini, saya seorang ustadz. Mungkin orang lain ngira kan ustadz itu bersih, steril gini-gini. Padahal si ustadz ini ngerti dia punya masa lalu, dia tidak maksum, dia tidak nabi. Harusnya dia itu lebih berkeyakinan tentang apa yang pernah dialami sehingga dia tetap sopan, tetap menghormati orang. Jangan menurut persangkaan orang banyak yang anggap dia itu bersih. Jadi misalnya gini, Anda dosen di IAIN atau UIN atau di pondok atau di kampus apa saja. Atau Anda menteri, ada presiden, siapa saja. Sebetulnya kan setelah kita jadi dosen mungkin kita ngomong, wah ngajar itu ibadah, mencerdaskan bangsa gini-gini. Ternyata mungkin Anda ini cita-citanya itu jadi pengusaha. Berhubung gagal daftar jadi dosen. Banyak tuh teman-teman saya yang jadi ustadz, Gus, aku bisnis bolak-balik. Gak kasil Gus, jadi ustadz malah jadi kiai. Kalau itu dibuka Allah semua habis. Misalnya keluarnya menteri, wah enak jadi menteri, ditegur-tegur tok mbek presiden. Kalau itu direkam, wong saya ini cerita saya terakhir. Saya itu pernah ketemu Kiai Sepuh Pak Guru, sepuh sekali, temannya Bapak. Datang ke saya, agak kacau betul ini, mentang-mentang temannya Bapak sama saya itu nggak bosok. Saya tetap cium tangan untuk temannya Bapak. Pas rame-ramenya MUI ngaramkan rokok itu. Gus saya ini mau tanya jenengan, kalau jenengan jawab haram tak lawan. Waduh. Kalau jawab haram tak lawan katanya. Kalau jawab halal tak ikuti katanya.
Yang saya senang dari cerita dua kiai sepuh ini begini. Saya ini kiai sepuh, Gus. Saya ini hiburan saya itu rokok. Rokok di pojok musola. Habis maghrib sampai jam 10. Kalau istri sudah tenang, nggak berontak baru pulang. Gitu. Karena kalau belum ngantuk itu bawaannya ngomel kan. Ini yang cerita dua orang ini. Jadi hiburan saya itu rokok sama teman-teman musola. Tapi sekarang rokok diharamkan. Tolong kasih tahu MUI, Gus. Raro rasanya jadi kiai katanya. Kalau orang awam hiburan kan bisa lihat dangdut katanya. Bisa saweran. Saya ini kan kiai, Gus, gak pantas. Hiburannya hanya rokok. Gitu aja kok diharamkan. Ya sudah bah, halal kata saya. Oh itu senengnya bukan main. Setelah itu kemana-mana bilang, kata Gus Pak halal ya waduh. Alasannya itu hiburannya katanya. Jadi saya semenjak jadi kiai itu ya sering dapat orderan fikih itu. Ya maksud saya beragama itu mudah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ana indadzoni abdi. Makanya sampean harus yang seneng, yang ceria. Karena ini untuk melawan setan. Setan tuh suka kalau orang Islam tuh susah, kemudian menyalahkan agama ini, menyalahkan sistem alam raya ini sehingga tidak ridho dengan kodok. Makanya disebut innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu. Jadi kalau pikiran yang ngajak susah itu minasyaiton. Berarti yang ngajak seneng itu minallah. Makanya saya ini ustadz beneran ini karena ngajak orang seneng gitu. Kalau yang ngajak susah itu masalah itu. Wong jelas di Quran la tahzan, jangan susah. Enggak ada di Quran la tafrah itu enggak ada. Yang ada qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ya saya pernah dikomplain sama kiai-kiai yang khusuk-khusuk Pak Kores. Gus ini nanti kalau maghrur, orang gara-gara ngaji jenengan isane seneng tok terus atau susah. Terus saya bilang masalahnya apa? Kalau enggak tahu susah sampai akhirat kan bagus kata saya. Terus tapi itu saya enak dhewe fasik. Oh, nak fasik wis asli sedurunge ngaji aku wis fasik. Mau nyala-nyalain saya kata saya. Nah ini penting ya supaya jenengan itu beragama itu rileks nyaman karena Allah itu suka sekali menghitung nikmatnya itu suka. Dulu ada orang Arabi datang ke Nabi itu gak punya apa-apa. Terus tanya, ya Rasulullah engkau menyuruh saya syukur, saya ini gak punya apa-apa, nyukuri apa? Istri gak punya, harta gak punya, semuanya gak punya, saya nyukuri apa? Nabi itu ngelihat sandalnya, di padang pasir kan panas. Lah itu 2 sandal kamu, kalau kamu gak punya ini panas. Oh iya ya Gusti, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya punya sandal itu. Ya kayak sampean itu, kan ceria, punya nekat saja cukup lah. Kenapa seneng? Gak usah alasan, nekat saja, pokoknya penting. Ya jadi sekaligus ijazah, jadi yang dihitung apa itu alam nasroh, hati lapang. Terus kul bifadlillah wa birahmati fa bidzalika. Bapak saya itu paling sering mensyariatkan seneng. Kalau pagi ngajak jalan-jalan saya itu, kalau ada orang miskin itu di warung nongkrong, rokoknya satu aja hutang, 1 ler saja hutang. Terus ngomong itu seakan-akan dunia miliknya. Itu kata bapak, itu hamba paling dicintai Allah. Kalau presiden orang kaya seneng itu kan wajar, alasannya jelas. Ini nggak punya alasan untuk sudah biar tetap seneng gitu. Nanti kalau gugat Allah malah repot katanya. Kalau gugat Allah malah apa? Repot. Lu itu betul. Orang itu masih hidup kalau ketemu saya. Gak enak aku sudah dijenengan jadi kiai. Nakal ra pantes, gak mulang gak pantes. Enak jadi kulo, Gus. Apa wae pantes. Repot. Ya sudah gak apa-apa. Sebenarnya kamu gak gugat Allah kata saya itu. Karena tadi ketika orang-orang miskin dikelola nyuwun sewu orang yang tidak bertuhan, ini terus malah yang digugat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar dari sekian sanad, ini biar kita sepak kures. Dari sekian sanad yang saya terima dari guru-guru saya, dari Mbah Mun, dari itu, Sayyidina Umar itu punya riwayat dari Rasulullah itu unik. Innallaha kallafani an asrifa an du'a. Ya saya ulang lagi. Innallaha kallafani an asrifa an du'a. Allah itu memaksa saya supaya apa-apa itu gak melibatkan Allah. Karena kalau apa-apa melibatkan Allah, ini kalau Allah kuasa kenapa ada orang miskin? Kalau Allah kuasa kenapa ada orang terlantar? Malah repot semua. Orang dilatih Islam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzolamna anfusana. Makanya Umar terus pidato,
Jika ada orang yang tidak makmur ketika saya jadi khalifah, salahkan Umar, jangan nyalakan Allah. Anda punya pemimpin yang tidak becus. Kalau Sayyidina Ali mirip cuma agak kacau. Diskusinya agak kacau. Tapi kacau ilmiah tetap bagus. Ada orang ngelapor, ya Ali, ketika kita dipimpin Umar, dipimpin Abu Bakar, Umar baik. Kenapa setelah engkau pimpin kacau? Konflik, kata Ali. Ketika Abu Bakar, Umar mimpin, itu rakyatnya baik-baik kayak saya. Pas saya mimpin, rakyatnya kayak kamu. Makanya nanti kalau kamu nyalahkan saya, zaman Mbah Mun gini, zaman Gus Pak gini, pas Mbah Mun ngiyai, santrinya kayak saya. Pas saya ngiyai, santrinya kayak kamu. Dia ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, para sahabat sangat menghormati Rasulullah. Tetapi Rasul sendiri melarang bentuk penghormatan yang berlebihan. Bagaimana cara memahami titik tengah penghormatan yang benar kepada Nabi? Dan dalam konteks ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya, bagaimana memastikan penghormatan kita kepada kiai, guru, ustadz dan sebagainya tetap dalam koridor adab, tawadu yang tetap memakai nalar kritis, bukan berubah menjadi ketakutan, ketergantungan, atau kepatuhan tanpa berpikir. Ini pertanyaan secara tertulis yang telah lebih dahulu masuk ke panitia. Ya, dijawab dulu atau? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang udah dijawab, asal sampean nggak punya sentimen. Biasa aja. Saya ini kan kata orang banyak, saya ini kan ya Gus, ya Kiai, ya Gus asli. Bapak saya Kiai, bapak saya Kiai. Tapi ya nggak ingin dihormati berlebihan. Buktinya disuruh Mas Fikri ya mau saja. Di pidatoni Pak Nazar ya saya dengerin. Kan berarti saya juga sopan itu. Jadi begini ya. Ini yang harus diketahui, bukan sekedar sunat harus. Nabi itu sering memaklumatkan diri, innama ana basarun, saya ini manusia. Karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dihormati sedemikian rupa. Ya, terus Nabi itu ya memperlihatkan kalau sering tersinggung. Misalnya ada orang yang nggak suka sama Said Abbas, pamannya, Nabi ya tersinggung. Kalau nggak suka keluarganya tersinggung. Tapi setelah itu Nabi membenahi dirinya sendiri bahwa saya ini Nabi, rujukannya hak, bukan sentimen keluarga. Nah sahabat juga sama ya, hormat sekali sama Nabi, tapi tetap kaedahnya itu la tutruni kama atrot an-nasoro, ya kamu jangan berlebihan sampai mentaklih, sampai menuhankan. Kalau hormat yang berlebihan dengan arti loyalitas atau bahasa tubuh, itu ya mulai dulu ada ya di semua tradisi. Sama lihat di kerajaan-kerajaan atau di film-film Cina itu kan semua, baik versi ketua suku maupun ketua geng, ketua apa saja kan ya dihormati oleh anak. Tapi yang unik dari Nabi itu penghormatannya itu malah mengarah ke Tuhan. Misalnya begini, tadi Pak Kures cerita banyak tentang syarat sahnya jadi saksi. Ini penting, sampai nak Gus Wargo ben gak repot. Engkau Wargo ini ndek-ndek wae, tapi nanti kalau sama Nabi gak bisa bercengkrama sama bidadari, sama sungkan. Nanti tak carikan bidadari yang cerewet kayak istri kamu. Kayaknya nggak ada ya. Berarti trauma kamu sama istri. Kalau saya inginnya ya yang mirip lah. Biar apa? Kenangan aja. Ini perlu dicatat. Sebetulnya sehot solawat, saya berkali-kali matur di kitab Ithaf. Sehot solawat itu sehot terbaik. Karena ada kata-kata gini ya, sudah kita misalnya adat pesantren Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau yang tanpa sayyidina sholli ala Muhammad. Itu kan kelihatan. Allah itu pemberi, Nabi itu yang diberi. Saya ulang lagi. Ya Allah kasihkan sholawat engkau ke Nabi. Berarti Allah itu pemberi, Nabi yang diberi. Nah, kata kitab Ithaf, wan nabiyyu wa injalla qadruhu muhtajun ila rahmati ta'ala. Nabi apapun hebatnya, hubungannya dengan Allah itu Allah pemberi, Nabi penerima. Makanya hadil ummah tidak akan terperosok mentaklih menuhankan Muhammad karena redaksinya sudah ya Allah saya minta sholawatmu kasihkan ala abdika wa rasulika Muhammad, disebut ala abdika. Maka sehingga sholawat itu ekspresi kita mencintai Nabi, maka kita bersolawat sekaligus memaklumatkan porsi masing-masing. Allah selamanya pemberi dan Nabi apapun hebatnya diberi.
Jadi penghormatan sahabat itu ya terukur semua. Lah nanti kultur-kultur tertentu di daerah tertentu, misalnya di Kesultanan Jogja atau Kesultanan Maluku, semua di pondok ya. Saya yakin semua orang soleh itu inginnya semuanya proporsional. Nggak tahu kalau yang sentimen, tapi semua orang soleh itu inginnya pasti propor. So, itu pasti, tak jamin. Terus yang terakhir tentang sholat. Ada kata-kata as-sholatu imaduddin. Nabi kok tidak bukti Nabi itu gimana? Tadi kata Pak Kores kita butuh seksi. Ketika beliau jadi Nabi dan diikuti banyak orang, yang jadi ukuran ajaran terbesar beliau itu apa? Sholat. Dan sholat itu nyuruh apa coba? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. Ketika itidal Rabbana walakal hamdu. Masa ada seorang manusia bikin satu ritual yang semuanya itu muji Allah. Itu kalau nggak Nabi nggak bisa. Sampai antak kayak hak gawe wiridan mantra nguntungno sampean dhewe mesti. Sampean misalnya tak angkat jadi tokoh spiritual kula. Wah lara kula mesti. Nabi ini luar biasa, hidupnya dihabiskan untuk menata sholat. Dan di semua sholat itu apa? Ada tasbihullah, takbirullah, Allahu Akbar. Terus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu kalau nggak Nabi tidak bisa. Bagaimana seorang manusia yang punya nafsu, punya selera, punya hadun nafsi, kemudian semuanya diarahkan ke Allah. Nggak bisa kalau nggak Nabi. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Itu bukan musollinya. Orang kadang rata-rata kiai pidato orang yang sholat itu enggak. Nabi ketika as-sholatnya. Sholat itu, jadi dengan sholat itu sudah kelihatan. Ini kalau nggak ide seorang Nabi tidak bisa. Susunan katanya, bentuk penghormatannya, semuanya Allahu Akbar. Kalau orang tertentu baca kabira walhamdulillah katsira, ada yang Allahumma ba'id baini. Apapun itu penghormatannya pada Allah. Rukuk subhana rabbiyal azim, i'tidal rabbana walakal hamdu. Nanti sujud subhana rabbiyal a'la. Itu kalau enggak Nabi tidak bisa punya ide gitu. Sama nyanyi lagu frustasi. Atau punya hak lagu apa? Putus cinta, cinta buta, apapun itu mesti enggak terkait Allah. Jadi menurut saya dengan desain sholat kayak itu kalau enggak Nabi tidak bisa. Makanya disebut amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Muhammad itu mau cekali bersama kamu. Abu Jahal CS itu ngomongi Muhammad mulai kecil bersama kamu. Apakah kamu pernah ngerti dia bohong? Hal jarabtum alaihi kadiban qaulullah. Terus gerakannya apa? Mulai pertama jadi Nabi, sebelum Nabi itu hobinya ya sholat itu. Gerakan sholat itu nggak mungkin, ditemukan manusia itu nggak mungkin. Coba kata-katanya sholat, gerakan fisiknya, semuanya itu mesti mengaruhi itu Nabi. Maksud saya kalau bahasa keseharian itu ya terserah lah. Orang Jawa kalau dipegang kepalanya tersinggung, kalau orang Arab seneng. Nah, ini kalau bentuk penghormatan pada guru sampai adili ya repot, semuanya subjektif. Semuanya apa? Ya tapi tentu nggak boleh berlebihan. Di mana-mana berlebihan itu nggak baik. Hanya urusan penghormatan. Kamu makan berlebihan ya sakit panitia kan. Kamu sering ngaji ya kasihan istri kamu. Pelarian kok ngaji itu gimana? Kamu terlalu sayang istri ya kasihan ibu kamu. Karena apa-apa kalau berlebihan kan enggak. Makanya saya tuh sering cerita. Kalau ada santri sering sowan saya sama istrinya tak marahin. Kamu tuh santri nggak benar, terlalu mesra. Ternyata betul. Setelah beberapa hari ibunya datang. Ya Gus, Jokrabi lali kulo. Setelah menikah lepas saya. Ya karena berlebihan itu. Kayak orang kok seneng ngaji, bahaya itu mesti. Agak-agak banyak masalah. Ini bukan suudon, soal yakin. Tapi bagus, pelariannya kok ngaji. Coba sekarang misalnya istri sampean sedang mesra terus ngajak liburan ke Australia. Milih ngaji Gus Pak apa ke Australia? Ayo jawab. Sedang mesra-mesranya. Ayo main ke Australia, mumpung saya uangnya banyak. Sudah kamu tak traktir, ngaji apa liburan? Oh yang bener. Yang jujur gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa, ngaji itu sudah bagus. Mulai dulu ya gitu, mulai dulu ya. Sayyidina Ali itu kalau ke masjid itu sedang bentrok sama Sayyidah Fatimah. Kalau enggak ya di rumah sama Sayyidah Fatimah. Artinya itu manusiawi. Makanya Nabi tanya, mana suamimu? Baini wa bainahu syai'un, tadi ada geger sama saya makanya enggak di rumah. Terus ternyata tidur di masjid. Kalau kata KNO karena bayangkan ada beduk, tidur di bawah beduk padahal masjidnya Nabi tidak ada beduk. Terus ya abad turab. Ya dulu itu biasa orang ke masjid itu karena uzubah, belum nikah kayak Abdul bin Umar atau Ali baru masalah dengan Sayyidah Fatimah. Sekarang ya alhamdulillah banyak yang teruskan itu.
Kalau sedang banyak masalah ya sering ke masjid, kalau enggak ya enggak. Itu sanadnya mutasil itu. Jadi beragama itu ya untuk manusia biasa aja. Sementing tauhidnya ditata. Tadi kata Pak Quraisy kalau iman sama Rasulullah Muhammad Nabi ya syahadahnya di minimal syahadat tadi. Orang punya ide menemukan sholat tuh kalau enggak seorang Nabi itu tidak bisa. Coba kalimat sholat itu menguntungkan Nabi apa menguntungkan Allah? Kalau boleh dibahasakan. Semuanya mengarah ke Allah. Bahkan hubungannya Nabi dengan Allah itu kita katakan apa? Allahumma sholli, ya Allah kasih. Nabi saya ini kasih rahmatmu. Tetap saja hubungannya Allah pemberi, Nabi diberi, penerima. Jadi nggak mungkin agama ini kebablasan sampai menuhankan. Nah, masuk surga pun dengan rahmatnya Allah. Sampai Nabi ngendikan kamu tidak masuk surga karena amal kamu. Wala anta ya Rasulullah juga engkau tidak masuk surga karena amal engkau. Wala ana illa ayatagoma dan ya Allah birahmati. Kayak apa? Segalanya itu Allah itu kayak. Keren kan jenengan? Keren. Sekarang ngrungokno ngaji. Ya, kafir. Illa ayatagoma dan ya Allah birahmati. Baik Bapak dan Ibu sekalian, silahkan Bu dan sebutkan namanya, dari mana, dan singkat. Assalamualaikum, saya Ibu Wahyu dari Depok. Mau tanya ke Gus Bahak, mau bagi ilmu sakleknya Gus. Dalam ibadah, segala ibadah itu kan tergantung ikhlas. Ikhlas itu kadang hati ikhlas, pikiran enggak. Kadang pikiran ikhlas, hati enggak. Nah itu cara ningkronin itu gimana Gus Bahak? Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Langsung dijawab sama Gus Bahak. Ya ini alhamdulillah ada yang berani tanya ikhlas. Ini semua yang datang juga agak ikhlas. Karena ikhlas itu makom yang susah. Tapi justru itu tantangan apa? Jadi kalau tadi asmani siapa? Pokoknya dari Bogor tadi ya, dari Depok ya dari. Depok ikut Bogor apa Jakarta? Sebut apa ya? Pokoknya ikut dunia lah pokoknya. Jadi begini, ini sekaligus mengertikan teman-teman dari BG, alumni semuanya yang hadir. Ikhlas itu nomor kesekian. Yang penting protap ibadahnya itu benar. Misalnya gini, Anda sholat gak ikhlas tapi jamaah. Gak ikhlas, ingin dapat pujian tapi jamaah. Itu di situ kan ada pengakuan kalau itu wajib. Jadi selalu ada kebaikan dalam kebaikan. Meskipun tidak ideal. Misalnya Anda jamaah tidak ikhlas. Tapi mengekspresikan diri sujud, mengekspresikan diri ruko itu sudah luar biasa. Makanya sebagian ayat ini Pak Quraisy sangat paham. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Sebetulnya ada harapan kalau Allah ingin menghendaki. Kita tidak ikhlas tapi dimukhlaskan, dimurnikan sama Allah. Karena berkahnya protap yang benar. Misalnya gini, saya sedekah sama fakir miskin tidak ikhlas. Ingin jadi DPR, kayaknya saya ada potongan tapi. Atau ingin nyalon bupati, kan tidak ikhlas. Tapi berkahnya ini hal yang manfaat. Saya didoakan sama fakir miskin karena tak kasih sesuatu yang manfaat. Jadi menurut saya Anda jangan hanya ngaji ikhlas, juga ngaji pentingnya amal soleh itu pasti bermanfaat. Sama lagi pentingnya amal soleh itu pasti bermanfaat. Makanya di Quran tuh sering seorang nabi dipuji innahu min ibadinal mukhlasin, pakai isim maf'ul. Yang dimurnikan. Sama lagi mukhlasin tuh yang dimurnikan. Saya beri contoh, tapi Pak jangan tiru, terutama yang muda-muda ini, yang masih puber-puber bahaya itu, kalau ditiru. Zulaikha itu cantik, cantik banget. Ya pinter goda, sudah cantik pinter goda Zulaikha ini. Yusuf itu ganteng, perjaka, ya layak digoda. Makanya sama niru susah, karena ini butuh layak digoda. Nah ini dengerin betul ini, betapa ikhlas itu nomor 2, yang nomor 1 itu amal itu benar dulu. Sehingga digambarkan Quran walaqad hammat bi. Zulaikha ingin nikmati Yusuf, wa hamma biya Yusuf sebagai orang normal juga ingin nikmati Zulaikha. Tapi terusannya laula ar-ra'a burhana rabbi. Terus Allah ngendikan kadzalika linasrifa anhu awal fahsya. Ini campur tangan Allah itu nomor 1. Tapi saya kata Allah tetap enggak ingin kekasih saya ini ada masalah.
Lagi-lagi kita harus selalu berdoa supaya Allah yang menyelamatkan kita. Bukan amal kita, bukan ikhlas kita, bukan semuanya. Kita hanya bergantung ingin diselamatkan Allah. Itu disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya minta pertolongan dari Allah. Ya mungkin Nabi Quraisy. Jadi mau Quran itu turun mau sak surat niku nggih pun mandiri secara makna. Niku dari segi disiplin ilmu. Terus dari disiplin kesejarahan Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani napa Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane angger tukaran. Nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi mek sahabat Ansor niku nanti jotos-jotosan. Niku nak tiyang Yahudi munine walladzi ikhtara Musa alal alamin demi zat sing menangno utawa milih Nabi Musa ngalahno wong sak dunya. Terus dari sahabat Ansor walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa dunya. Terus tukaran nganti jotos-jotosan. Barang jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri terus jare Nabi kena apa ke jotos-jotosan. Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang napa jenengan. Tapi Nabi jape ya aneh, Nabi jape. Ki aja geman ngenyek Musa. Ya aja geman nganggep Musa iku kalah mbek aku. Piye-piye Musa iku ketika terjadi Soqotil Ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat. Iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awwaluman soiko. Aku pertama wong sing tangi. Awaluman afaqah. Aku pertama wong sing tangi. Mun ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idzan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi. Niku gelantungan pun nyekeli saka napa? Nabi Muhammad itu lucu lah ngendikan lucu. Aku ra roh dekne wis tangi sik terus nyekeli napa saka aras. Utawa ya dekne lah ya asline ya tangine bareng aku cuma dekne seneng kono. Iku ora jelas dadi Nabi ku ya lucu dadi wis pokoke Nabi nak ngendikan wonten wong niku nubuwah. Nubuwah ku nak ngendikan mboten kena ditebak, Kang. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nu nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten mek logikane tiyang LSM napa meneh tiyang Khawarid napa tiyang koyo jenengan barang benten. Kok jenengan niku ora di nubuwah blas. Wes blas. Agak ditobatno nggih Khawarid tenan napa? Khawarid. Logika nubuwah ngeten contone. Tapi sampean ora paham, ora usah nyesal. Meneh dek sampean, sahabate Kanjeng Nabi nggih sering mboten napa? Paham. Apa meneh trimo sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku nggih sering mboten napa? Paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuwah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten, orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya, sing rumat sinten? Tiang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Medina sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada. Niku yang ikut itu pun 114.000. Kira tahu mikir ngono to pinten? 114.000. Oleh data piye ora roh. Wong polo KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing ngutus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak cerita nih, ben ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah, Uyainah, terus ya beberapa tokoh lah. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu, baru seminggu, ada yang baru 5 hari, ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Niku ketika Nabi bagi ghanimah Hunain, niku orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani unta niku mabenal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus ku benal jabalen sekitar pinten? 4.000.
Terus niki ben sampean ora duwe pikiran khawarij. Ada orang jenenge Dzul Khuwaisirah ini yang awal cikal bakal orang khawarij. Orang Ansor sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal nggih janggal, tapi Dzul Khuwaisirah itu paling sinis. Muni ngeten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkar, wis mulai mangkel, ya Muhammad i'dil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah iku bathuke ngecap kan. Senengane ya salat. Ora ana wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Ora salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mulane kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong khawarij. Salate buwet ta, macane Quran nggih. Betah. Dan di antara sifatnya wong khawarij itu seneng salat, seneng maca Quran. Ora oleh bantah nggo nabi sing ngendikan. Tapi kowe aja ngecap nek wong seneng salat iku khawarij. Nah, angel to urip iku angel. Mulane biasa wae kados ngaji kula iki pas napa? Pas. I'dil ya Muhammad, matke iku sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kaya akeh. Sing wis Islame suwe ora mbok kaya. Nabi mboten jawab, mau namung ngendikan mau guyon, Nabi cek santai. Wa ma ya'dil idalam akun adil. Nah, aku ora adil sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Wong pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya. Nabi ya bilang jangan. Tapi orang-orang sahabat semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong ya, dan kalau aja apal teks hadis. Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rojul fa'adrokat huruk fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Piye Kanjeng Nabi ya menungso nek ketemu tanggane masa lalu Nabi ya seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar komentarnya orang-orang Ansor. Terus Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua. Nanti saya mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadirah. Niki ben sampean duwe logika nubuwah. Pun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula. Ben di logika nubuwah. Logika nubuwah wis pokoke anut pangeran. Bareng dikumpulno Nabi pidato. Pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian-demikian? Itu tadi bahwa saya adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jawab Sa'd bin Ubadah pinter. Amma dzu akhlamina fala yaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya terus mulai pecundang lah, mulai ngelempar mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi orang yang berjiwa besar. Loh tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat saya enggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah, kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumat. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat saya silakan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Orang Ansor semua yang meriang, waduh. Tapi Nabi tidak duka ya, tenang. Ya ora maksud-maksudno nggih mboten duka. Nggih tenang mon. Wah, terus setelah itulah ini yang harus dicatat dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuwah. Delok wong-wong Quraisy. Mirdas bar entuk unta mulai. Aqra bin Habis bar entuk unta mulai. Wong bentuk dhuwit iku mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuwah. Ama tardona ayyarsi annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah ila rihalikum. Engko wong-wong mulai iku mbok nggawa unta mbek wedhus. Kowe iku mulai iku nggawa aku. Kowe milih ndi mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus.
Nangis langsung ki milih mulai nggo jenengan jere. Maksudnya wong-wong bar tak kei wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggo aku. Maksudnya nggo aku Rasulullah. Ki milih ndi milih nggo wedhus. Mbek mulai. Wah nggih milih beto jenengan terus Nabi ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng mbek kowe. Wis terus akhirnya Nabi kundur teng pundi? Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar itu akhirnya melarat. Mereka dunyane dintekno nggo berjuang. Tapi Nabi ora tau dikai dhuwit. Umar nggih ngoten, mun mengkas mungkin jadi baro ora tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Ojo sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok dadi pasen. Itu logika nubuwah. Lah aku yakin kirang tahu di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek ngekeki akeh kudu engko akhir entuk akeh. Iku semari PKI tapi kasaran wis. Semari markai kok PKI boten. Iku semari markai gak wali-wali ngoten. Lan kata sekolah dadi ulama ki senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Nung biasa ikhlas kok malah cemen dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula nggih mulang. Kula yo ora roh saiki Mustofa perkembangane piye sugih ta ora yo ora roh. Ya kudu ora roh. Lho soal ana wong ngamal tak tampa ora apik. Pancen wis adate Nabi nak diamali ditampa, tapi ora usah toma. Mergo lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas, bareng sugih murid-muridé sugih terus malah cemen dadi tomak, dadi kan gendeng. Kan aneh. Makanya itu sahabat. Mereka tahu ketika dijelaskan Nabi, kowe wis biasa ngamal. Mereka biasa mendapat, maksudnya orang-orang Quraisy sing anyar. Wong biasa ngamal kok saiki malah cemen yo apa? Bagian. Kok aneh aja. Mewangi sahabat. Lha iku nubuwah, iku jenenge logika nopo? Wah, kondang tenan kan logika nubuwah. Mulane ulama kok gak wali, ku ulama salah alamat. Kudune logika ulama dadekno kabeh ulama niku parek napa? Pangeran. Kok sing marisi logika nubuwah namung ulama, disebut al ulama warasatul anbiya. Saiki wong wis gendeng kabeh, senengane nganggo logika urun banyak ya dapat. Mau paling kangelan jebule gak diwongno. Lho wong kangelan nek kowe niat ikhlas ku heroik, pahlawan ku keren. Hebat kok saiki ape cemen. Jaluk napa? Bagian. Masyhur ngendikane, maka saya ngasih mereka ata'allafuhum alal Islam. Saya rayu mereka supaya senang Islam. Kalau kalian-kalian ini sudah baik imannya, maka iman kalian tak pasrahno ning atine kalian masing-masing. Gak perlu napa servis, intine gak perlu napa servis. Mus biasa gagah muni nahnu ansor, wah kita ini petolong Tuhan. Wong ansor wis kadung bangga dadi napa? Yang suruh nabuh napa? Wa rasul. Lalu suwi dadi yan surun saiki mentale kepen yun sorun ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan nglakoni infak. Nglakoni infak ku yo memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah sugih tambah kondang kok tambah kepengin di. Ya yo wong dhisik memberiku gagahe ra karuan aliyadullah khairum aliyadis. Bareng tua-tua di lho kula sering karo bojo kula umpama dek aku kok lara kira-kira entek akeh kok ngel kalau murid aku ndonga njuk mati kok repot wong mati iku masalah kan bagi wong-wong sing ra jelas kan jelas dadi mati kok repot ya itu tadi kita harus punya logika nubuwah nek sing biasa ngamal ya sing ngamal ae terus kula enten seneng mulang ya mulang ae. Saya mulang santri 10 ya ikhlas, 20 ya ikhlas, tambah ikhlas, wis ora usah mbok pikir, wong biasa ikhlas malah ape medun derajat ora ikhlas. Makanya itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal Kanjeng Nabi ku mereka tetap kuat karena dididik seperti itu. Ya dididik seperti itu. Coba kalau mereka ingin melok koyo mentale Aqra bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy sing pecundang-pecundang itu Islam ditinggal Nabi tutup kan. Sahabat itu dengan logika nubuwah. Pernah ada logika Sa'd bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai Ariha Palestina lah Syria. Dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah enggak ditunggoni Kanjeng Nabi.
Sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda. Tapi jari Sa'd bin Abi Waqqas saya nak oleh ngendikan, sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh? Perang yakin kalah kok malah mirin. Yakin kalah malah maju. Wong kowe kepen mati syahid kok malah wedi. Wah, kira tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah, nak mati syahid. Kok sahabat dibina Nabi ora cemen. Dadi angker uripe ra mapan tambah seneng. Saiki do ngaji sawangane sing melarat wae wis do bosen mbek napa melarate. Lah iku benten. Logika nubuah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil qiyamah. Nah kalau sampean pakai logika ada nubuah ya rusak kan dunya. Saiki ora repot. Dadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Ajane nek nganggo logika nubuah sing ngamal akeh ya ben ganjarane akeh. Ra usah dikonversi sebagai materi, kemudian akhiratnya jadi dunyawi. Iku logika napa nubuah? Paham sing kula maksud? Sing biasa ngamal akeh akhirat ya keben ra usah dikonversi dunyawi terus diwales dunyawi. Nek diwales dunyawi berarti akhiratnya dadi dunia. Iku sirine Abu Bakar ora tau ngangkat pemimpin saka Ahlu Badrin. Padahal Ahlu Badrin niku sahabat paling afdol iku sing melok perang Badar. Ora didadekno gubernur, ora didadekno bupati. Bareng takoki kenapa engkau tidak ngangkat Ahlu Badrin padahal mereka orang terhormat. Jare sake ada napa inni lam urid an udan nisahum bid dunya. Aku ora kepengin wong-wong sing dhisik tau perang Badar